Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Arya Farm. Kali ini kita mau membahas prospek kambing ya. Prospek ke depan budidaya kambing, khususnya untuk para pemuda ya. Prospek kedepannya itu kalau dibuat usaha atau dibuat tabungan atau gimana, yang jelas gini guys, kalau kita menjagakan atau untuk penghasilan utama, yang jelas ya kurang ya, kurang masuk kalau peliharaan kita cuma sedikit, terus lahanan pakan kita juga sedikit. Jadi ya kalau di bawah 100 ekor masuknya itu di investasi mungkin. Investasi. Kalau untuk penghasilan harian kayaknya belum mampu ya. Terus apa ya? Intinya pelihara kambing itu ya, kalau mau pelihara ya pelihara saja. Jadi tujuannya itu harus jelas guys. Terus tempat atau lokasi, cuaca juga mendukung pakan juga mendukung, lahan pakan juga mendukung, tempat mendukung. Terus baru kita pilih kambing yang cocok di tempat kita. Terus tujuan kita memelihara kambing itu untuk apa, kita harus jelas. Misal contohnya kita ingin untuk tabungan lah, untuk tabungan anak sekolah nanti ya. Dari kambing pun kayaknya secara hitung-hitungan masuk ya. Misal dana mepet ya, kita punya dana tabungan 5 juta atau 10 juta, enggak lah 5 juta lah, 5 juta sudah cukup itu sebenarnya. 5 juta kita tabung di bank, ya emang bener kita nggak ngapa-ngapain, cuma kita taruh saja di bank. Itu 5 tahun ke depan ya malah nilainya itu turun. Kalau waktu sekarang 5 juta itu kita belikan kambing dapat 5 ya, nanti mungkin 5 tahun ke depan nggak boleh, mungkin dapat satu pun itu cemple kecil. Jadi lebih baik kalau nabung itu ya sejelek-jeleknya ya emas, itu kan harganya tetap stabil ya, nggak tergerus inflasi. Kalau lebih bagus lagi ya di dunia peternakan dan perkebunan. Kalau perkebunan misal kita tanam apa, nanti setelah berapa tahun kemudian kita unduh kita petik hasilnya, kan bisa. Misal tanam buah jeruk,
3 tahun ke depan panen, kita dapat hasilnya. Atau kambing breeding ya 5 juta, kita belikan kandangnya aja 2 juta untuk kandang, itu sudah dapat guys. Di sekitaran ada yang jual 1,5 sampai 2 juta, itu dapat 2 meter kali 150 di sama space-nya udah lengkap lah, tinggal isi ya. Terus kita tanam lahan pakannya, bang pakannya, kita tanam legum, ramban, rumput, baru kita beli kambingnya. 5 juta itu udah kandang sama 2 buah darah hamil ya, 1,5 1.500.000 udah dapat darah hamil. Anggap aja darah hamil 3 bulan ya, kita pelihara 3 bulan, melahirkan. Jika hoki, jika rezeki, itu anaknya 2, laki-laki perempuan. Melaku ora terne aji ya kan, ora kon ngeterne aji ya. Itu dapat 2 laki-laki, 2 perempuan. Terus kita besarkan selama 6 bulan, selama 5 tahun. Nanti setiap setahun itu 2 kali lipat guys perkembangannya itu. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, terus sampai 5 tahun. Setahun bisa beranak 2 kali lah. Kalau pemula ya bisa dibilang setahun sekali gitu aja lah. Udah berapa populasinya, udah banyak itu. Terus usia 5 tahun kan 6 tahun, 5 tahun udah banyak itu kambing ya. 6 tahun itu baru kita jual, mulai kita jual untuk biaya sekolah anak di TK. Biasanya kalau TK itu kalau jual bakalan harga 3 juta sampai 5 juta ya kalau bagus ya. Ya dibuat cepet lah 3 juta gitu aja. Laki-laki jogrok. Itu udah wah. Bayar SPP langsung bleng. Bayar daftar sama SPP sekalian. Jadi uangnya jelas itu lah, langsung masuk. Jangan dibagi-bagi. Kadang namanya uang yang cepet banget ya. Kayak dipegang malah ketelesot. Licin ya uangnya. Jadi mending kalau untuk bayar sekolah sekalian dibayarkan, sekalian tanya nanti apa, sekalian SPP, sekalian uang pendaftaran, seragam, buku dan lain sebagainya. Ada lebih malah ya ditabung sekalian di situ, di sekolah situ. Gitu guys. Nanti untuk biaya ke depan itu kita dapat lagi guys. Kita jual lagi anakan yang berikutnya. Sambil kita cari momen seperti jualnya itu di saat Hari Raya Idul Adha, di saat Tahun Baru, Hari Haji, terus buat akikah, seperti itu harganya bagus ya. Jadi ya kalau harga bagus ya kita jual, terus kita investasikan lagi ke emas atau perhiasan lah. Nanti kita pinjamkan ke istri. Istri senang,
bisa pakai perhiasan. Nanti kalau butuh sekolah lagi, kita jual lagi. Terus nanti kalau harga bagus lagi, kita beli lagi. Nah, itu kayaknya konsep sederhana ya, yang bisa ditiru dari pelihara kambing untuk biaya sekolah atau konsep kedepannya. Kalau kelas berat ya untuk penghasilan minimal ya ratusan lebih ya. Kelas penggemukan. Jadi ya dari selisih harga beli sama harga jual nanti kan kita bisa buat siklus itu. Jadi 4 bulan sekali kita jual atau 1 bulan sekali kita jual kan kita udah dapat bulanan ya. Tapi kalau kambing kita cuma 10, kita siklus bulanan apa bisa ya? Habis. Kalau di bawah 100 itu masuknya ya 10, 20 itu masuknya ya breeding ya guys ya. Jadi ya atau penggemukan tapi ya enggak untuk keseharian. Ya sekedar untuk investasi gitu aja ya. Seperti itu. Terus tenang guys, di peternakan itu enggak ada matinya pokoknya. Terus ada sampai kiamat. Karena tidak bisa digantikan ya. Karena ini kan kita termasuk pokoknya bisa bahan makanan nih guys. Nggak bisa dicetak langsung di print tuh nggak bisa guys. Harus ada prosesnya dulu, proses melahirkan, proses pembesaran, ada prosesnya, nggak bisa langsung dicetak karena hewan bernyawa ya urusannya. Jadi peternakan itu terus ada sampai kiamat. Jadi jangan khawatir kalau nggak laku, pasti laku. Usaha yang nggak ada matinya ya, kecuali bangkrut. Sekian dulu video kali ini guys ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Semoga kambing-kambingnya bisa tambah banyak, peternakannya bisa berkembang. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.